Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Halo Sobat Penggerak, bertemu lagi dengan saya Anggriawan Nova Prasyo, JGP Angkatan 11 Kabupaten Purworejo dari Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif yang berhubungan dengan penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian untuk tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali kebutuhan murid atau anak. Kemudian, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Di sini juga saya akan memaparkan naskah skenario yang saya buat dalam kasus ini. Yang pertama adalah siswa datang terlambat, dan yang kedua adalah siswa membuang sampah sembarangan. Kemudian di sini saya akan mempraktikkan skenario kasus ke-1, yaitu siswa yang datang terlambat. Sudah selesai? Sekarang bacakan nomor 1 Mbak Doril. Nomor 1 adalah optimis. Dia optimis dalam pembelajaran. Mia optimis dalam pembelajaran, betul? Assalamualaikum. Dosennya kok baru datang? Kenapa? Maaf, kapan saya terlambat? Ya, kita tidak tahu mengapa alasan Sania datang terlambat. Nanti setelah pas istirahat, Sania datang ke kantor minta Wan ya. Ya, Pak Awan, makasih. Ya, saya duduk. Nah, kita punya kesepakatan kelas sekarang. Kesepakatan itu harus saling menghormati dan menghargai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini silakan masuk, duduk sama Mbak Awan. Iya, Pak, terima kasih. Sania, apa yang kamu rasakan ketika kamu Pak Awan panggil untuk datang ke kantor hari ini? Saya takut dan sedih, Pak, Mengapa Sania takut dan sedih? karena saya tadi terlambat masuk ke kelas, Pak. Sania, tidak usah takut dan sedih. Di sini Pak Awan tidak akan memarahi kamu. Setiap orang pasti punya kesalahan. Pak Awan juga pernah terlambat kok. Jadi
untuk masuk ke kelas juga Pak Awan terlambat. Di sini Pak Awan hanya ingin berdiskusi dengan kamu mengenai perilakumu hari ini yang tadi mengalami keterlambatan. Apakah kamu mau berdiskusi dengan Pak Awan? Iya, Pak. Apakah Sania masih takut untuk menghadap Pak Awan di sini? Sudah tidak, Pak. Ya, terima kasih. Baiklah, menurut cerita Pak Haris, kemarin kamu juga datang terlambat. Hari ini kamu juga datang terlambat. Sania tahu kan jika Sania datang terlambat terus menerus akan mempengaruhi dengan belajarnya Sania di kelas dan di rumah. Iya, Pak, saya tahu. Memangnya kenapa kok Sania hari ini datang terlambat? Pak An ingin tahu. Begini, Pak, sudah 2 hari ini ayah saya sakit dan dirawat di rumah sakit. Ya. Kemudian karena ibu saya paginya harus jualan kue, dia malam ini membantu ibu membuat kue. Lalu siapa yang menunggu ayahmu di rumah sakit? Yang menunggu ayah di rumah sakit kakak saya, Pak. Saya datang terlambat, dia akan membantu ibu. Jadi saya capek, terus bangunnya kesiangan. Memangnya Sania membantu ibu sampai jam berapa? Sampai jam 9, Pak. Loh, bukannya kalau jam 9 itu masih pagi ya? Kamu masih bisa tidur. Ya tidak, Pak, saya kan membantu ibu dari pulang sekolah sampai malam. Ya. Nah, setelah selesai saya mainan HP, Pak, dari siang sampai malam kan saya tidak mainan HP. Dalam hal ini Mbak Sania itu sudah bagus tindakannya membantu ibu di rumah. Akan tetapi setelah membantu ibu itu Sania seharusnya kan tidur, tidak main HP. Kan Sania masih harus berangkat ke sekolah. Kira-kira kalau Sania mainan HP terus tidur sampai malam, bangun kesiangan sampai sekolah jam 7 lebih, itu termasuk kategori terlambat atau bukan? Iya, Pak. Nah, sekarang Pak An mau tanya, kira-kira Sania masih ingat tidak ya apa kesepakatan kelas yang sudah kita yakini bersama? Masih, Pak. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan, menghormati, menghargai, dan masih banyak lagi. Kemudian terkait apa yang Mbak Sania hari ini lakukan, itu melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas yang mana ya? Iya, Pak, saya melanggar keyakinan kelas, yaitu datang tepat waktu. Lalu kira-kira apa langkah-langkah yang bisa tempuh agar besok-besok lagi tidak datang terlambat? Setelah membantu ibu, saya tidak akan bermain HP dulu, Pak. Saya langsung istirahat agar tidak bangun kesiangan. Nah, secara tidak langsung Mbak Sania sudah berjanji kepada Pak Awan untuk melakukan perbuatan yang lebih baik lagi. Karena Mbak Sania sudah bertekad untuk melakukan perbuatan yang lebih baik lagi, Pak Awan doakan agar Mbak Sania itu dapat berprestasi di sekolah, kemudian patuh pada peraturan sekolah. Terima kasih, Pak Awan. Sama-sama Mbak Sania. Kayaknya cuma itu saja yang mau Pak Awan diskusikan sama Mbak Sania. Karena ini masih jam istirahat, silahkan nanti setelah ini Sania melanjutkan istirahat. Jika sudah bel masuk, nanti Sania langsung masuk, kemudian menyiapkan buku pelajaran untuk pelajaran selanjutnya ya. Iya, Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanggapan dari siswa. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nia, murid kelas 5 SDN Kalitenke dengan wali kelas Pak Awan. Hari ini saya melanggar keyakinan kelas, yaitu tidak datang tepat waktu. Kemudian saya diajak berdiskusi. Ketika berdiskusi saya merasa takut. Tapi setelah mendapat arahan dari Pak Awan, saya jadi tidak takut karena nyaman. Saya juga tahu penyebab mengapa saya datang terlambat. Terima kasih Pak Awan sudah memberikan bimbingan kepada saya. Dadah. Demikian video dari saya, semoga menginspirasi. Semoga kita semakin bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.